kabar semua kekasih Tuhan? Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Setiap orang mengalami tekanan dan setiap orang rindu keluar dari tekanan. Mari kita sama-sama menyanyikan tangan kuat yang memegang. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Engkau kekuatan, Engkau perisai, Engkau perlindungan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami mengagungkan-Mu Tuhan. Kaulah Allah, Kaulah Raja, Kaulah Tuhan di atas segalanya. Kau yang terutama dalam hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu, buat
Kami bersyukur kami punya waktu untuk mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Dan malam ini, hari ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Dan kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Amin. Dalam nama Yesus kami bersiap mendengar firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Haleluya. Shalom kekasih Tuhan, kita mau sama-sama belajar mengatasi tekanan. Mari kita baca dari Mazmur 42 ayat yang ke-6. Mazmur 42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dan kalau saudara perhatikan, kalimat ini ternyata diulang lagi dalam Mazmur 42 ayat yang ke-12. Dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bahkan dalam ayat yang kelima dari Mazmur 43 pun diulang kembali. Artinya kalau sekali itu penting, dua kali lebih penting, dan kalau sampai 3 kali itu sudah sangat penting. Mari kita belajar bersama-sama mengatasi tekanan. Setiap orang pernah mengalami masa sulit. Dan terkadang masa sulit itu menghimpit sehingga menjadi tekanan batin. Ada banyak orang hari-hari ini sedang mengalami tekanan batin di tengah pandemi yang berkepanjangan sudah lebih dari setahun. Mereka mengalami tekanan batin begitu rupa. Ada banyak rumah tangga yang porak-poranda, ada perusahaan-perusahaan yang bangkrut, ada toko-toko yang tidak bisa melanjutkan usahanya. Bahkan ada usaha-usaha, mungkin di antara saudara sedang mengalami hal ini. Ada banyak hal yang tidak saudara inginkan terjadi, tetapi ternyata mau nggak mau harus terjadi. Apa yang harus kita perbuat? Apakah kita mau tertekan terus-menerus? Apakah kita mau tinggal dalam masa sulit sehingga kita ini terhimpit, sehingga kita akhirnya menjadi stres yang berkepanjangan? Mari kita keluar dari stres yang berkepanjangan. Kita bisa stres sesaat, kita bisa kaget sesaat, tetapi kita tidak harusnya kaget terus-menerus, terperosok terus-menerus. Kita mau berjuang keluar dari tekanan. Bagaimana kita mengatasi tekanan? Mari kita belajar melihat yang pertama, jiwa yang tertekan. Masalah yang menumpuk membuat stres. Ada banyak orang stres dan ada banyak orang tidak bisa mengatasi stres. Mereka sudah berusaha dengan sedemikian rupa, baik di rumah, mau coba keluar rumah, bersosialisasi lewat sosial media, ataupun bersosialisasi bertemu dengan orang lain. Namun ada yang malu, ada yang nggak tahan dengan apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Dan mari kita juga bisa mempelajari bahwa stres yang tidak kunjung usai membuat orang itu gelisah, bahkan tidak bisa tidur. Sudah minum obat tidur, nggak bisa tidur. Tetapi kita mau belajar bahwa Tuhan berjanji memberikan kelegaan. Marilah datang kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu kata Tuhan Yesus. Dan pertanyaan saya, kalau Anda sedang mengalaminya hari ini, maukah Anda keluar? Dan kalau Anda tidak mengalaminya, mari perhatikan, tolong bantu orang-orang yang sedang mengalami stres, yang sedang mengalami tekanan, yang sedang mengalami terhimpit. Yang kedua, satu hal bagaimana kita mengatasi tekanan adalah berharap kepada Tuhan. Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan, berlimpah-limpah dalam pengharapan, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Orang yang stres memiliki pengharapan yang salah. Kalau kita datang kepada manusia, kita akan kecewa, kita akan bisa stres. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan, Sang sumber pengharapan,
sang sumber jawaban, sang sumber pertolongan dari kehidupan kita. Dan setiap masalah dalam kehidupan kita selalu ada solusinya, selalu ada jalan keluarnya. Oleh sebab itu, mari kita tidak berlarut-larut di dalam stres kita, di dalam kekecewaan kita, karena kita memiliki pengharapan yang salah. Tetapi mulai sekarang kita memiliki pengharapan yang benar. Berpengharapanlah kepada Tuhan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Pengharapan di dalam Tuhan akan membuat kita makin kokoh, makin kuat. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu membuat kita makin bersukacita. Dalam Roma 12 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. 3 hal ini satu paket. Saya baca sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mau tidak mau, ketika kita sedang mengalami kesesakan, ayo sabar. Tetapi bertekunlah dalam doa dan bersukacitalah dalam pengharapan. Itu hal yang kedua, kita berharap kepada Tuhan. Hal yang ketiga, mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita belajar bersama-sama memahami bahwa kekhawatiran itu dapat merusak jiwa kita. Kekhawatiran dapat menghancurkan jiwa kita. Kekhawatiran membuat jiwa kita lemah. Kekhawatiran membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Kekhawatiran membuat kita semakin menjauh kepada Tuhan. Kekhawatiran membuat kita self-pity. Kekhawatiran membuat kita mengasihani diri sendiri. Mari keluar dari hal itu dan belajar mengucap syukur. Belajar mengucap syukur setiap hari. Dengan bagaimana caranya? Kita belajar bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Seringkali kita mengeluhkan apa yang tidak ada pada kita. Kita mengeluhkan mengapa orang lain punya ini, punya itu, tetapi kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang ada pada diri kita. Mari kita lihat dalam diri kita ada begitu banyak kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Seringkali di tengah tekanan, orang tidak sadar bahwa sebenarnya ketika Tuhan mengizinkan tekanan terjadi, Tuhan mau apa yang ada dalam diri kita keluar, yaitu pribadi Kristus, pribadi yang diurapi lewat karya-karyanya, keterampilan-keterampilan kita, kecakapan kita, kepandaian kita, yang mungkin gak pernah kita sadari, atau pernah kita sadari tapi kita gak suka. Sekarang mungkin Tuhan mau kita menggalinya dan melakukannya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ternyata di masa pandemi seperti hari-hari ini, mereka melihat bukan pandemi corona tetapi akademi corona. Mereka merasakan bahwa pandemi sebagai sebuah akademi dan mereka bisa keluar dari keterpurukan. Padahal sebelum pandemi mereka hidup biasa-biasa, malah setelah pandemi mereka malah hidup diberkati Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama kekasih Tuhan untuk tidak mengasihani diri, tetapi mulai melihat potensi diri yang Tuhan berikan buat kita. Karena Tuhan mau kita menggalinya dan mengeksplornya, kemudian membagikan kepada orang-orang di sekitar kita lewat keterampilan kita, pekerjaan-pekerjaan kita, pelayanan-pelayanan kita. Dan mari kita juga belajar tidak membandingkan diri kita dengan orang lain lagi. Bersyukur dengan apa yang ada dalam diri kita, karena Tuhan membentuk kita, memproses kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai kesimpulan, atasi tekanan kehidupan yang membuat stres dengan berpengharapan dan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berdoa bersama saudara-saudariku yang ada di berbagai tempat, kekasih Tuhan yang ada di Rock Jajak, maupun kekasih Tuhan yang ada di berbagai daerah, bahkan di berbagai negeri.
Kami berdoa ya Tuhan, kekuatan Tuhan memampukan kami melihat rencana-rencana Tuhan yang hebat. Urapan Tuhan memampukan kami menikmati hikmat Tuhan untuk mengelola segala kecakapan yang Tuhan sudah berikan ke dalam hidup kami. Sehingga kami pakai dan maksimalkan sehingga berdaya guna buat kami sendiri maupun orang lain. Mari ya Tuhan, mampukan kami untuk keluar dari stres dan ajar kami senantiasa untuk berharap kepada Tuhan dan bersyukur selalu. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit, baik yang sedang mengalami sakit COVID-19 maupun sakit-sakit yang lain, baik yang di jantung, di parunya, yang ada di ginjal, yang ada di kepala, sakit kanker. Kami berdoa buat Bu Padma di Kudo, Tuhan menyembuhkannya dari sakit kanker, Tuhan menyembuhkan Pak Selamat dari sakit stroke-nya, dan kami juga berdoa buat saudara Lukas dipulihkan dari pneumonia, serta Pak Daud dalam keadaan diabetes dan penglihatan yang berkurang. Tuhan menjamah mereka. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang bekerja, baik yang di dunia farmasi, di dunia finansial, di peternakan, pertambangan, pertanian, perkebunan, pariwisata, dan lain sebagainya. Baik yang ada di toko, di gudang, di pabrik-pabrik, dan di tempat-tempat yang lain. Kami berdoa ya Tuhan, setiap orang yang bekerja bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyediakan yang terbaik buat mereka dan melindungi mereka. Kami juga berdoa buat rekan-rekan hamba Tuhan yang hari ini sedang berdoa untuk pembangunan gedung ibadah yang perlu direnovasi. Kami berdoa ya Tuhan, tolong Tuhan, biarlah berkat-Mu Kau nyatakan lewat jemaat yang mereka gembalakan maupun kekasih-kekasih Tuhan yang tergerak untuk membantu mereka. Kami juga berdoa buat pelayanan dari hamba-hamba Tuhan, biarlah mereka semua melayani dengan penuh kasih, dengan penuh syukur, dengan kuasa otoritas dari Tuhan, sehingga setiap orang yang dilayani menikmati berkat dari Tuhan. Dan kami juga berdoa, biarlah rumah tangga dari para hamba Tuhan, Tuhan berkati dengan khusus, sehingga keluarga dari hamba Tuhan ini dapat menjadi berkat dan menjadi teladan buat jemaat yang mereka layani. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, Miss Lydia, Alvinsio yang ada di Malaysia, juga saudara-saudari kami Rob Jajak. Kami berdoa ya Tuhan, termasuk rekan-rekan yang lain yang setia mengikuti Pray From Home, Ibu Sianawati dan rekan-rekan yang lain. Kami berdoa biar setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti Pray From Home dikuatkan hidupnya, dihiburkan. Dan hari-hari ini yang sedang bertransaksi jual beli rumah, yang sedang bertransaksi di toko mereka, yang sedang bertransaksi di dalam pekerjaan mereka, biar Tuhan turut campur sehingga tidak ada unsur penipuan, tetapi ada berkat Tuhan ketika mereka sedang berjual beli. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa negeri Indonesia sampai ke kabupaten, kota madya, sampai ke desa-desa. Biarlah otoritas Tuhan, wibawa Tuhan ada pada pemimpin-pemimpin dari negeri ini maupun bupati dan wali kota, bahkan sampai kepala desa. Kami berdoa ya Tuhan, tolong biarlah proses vaksinasi yang ada di Banyuwangi khususnya berjalan makin hari makin lancar dan makin banyak dosis vaksin yang dikirimkan ke Banyuwangi. Termasuk kami juga berdoa buat kota-kota dan kabupaten yang lain, seperti arahan Presiden supaya distribusi vaksin sampai ke daerah-daerah. Kami berdoa di dalam nama Yesus hal ini segera terjadi. Kami minta berkat-Mu turun buat negeri Indonesia aman, tertib, dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, aparat militer, TNI, Polri, Tuhan yang memberkati mereka. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang ada di mancanegara, Tuhan melindungi, memberkati mereka dimanapun mereka berada, dan khususnya USA yang hari-hari ini sedang mengalami teror penembakan. Biarlah rakyat di USA tenang, damai, tentram, dan mereka berharap kepada Tuhan. USA needs God. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk
Saudara-saudari kami yang ada tinggal di daerah-daerah lain, kami memberkati mereka semua, termasuk keluarga Alvinsio yang ada di Malaysia. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, malam ini kami akan menikmati istirahat dan menyongsong hari esok. Kami minta kekuatan dari Tuhan. Kami minta urapan dari Tuhan. Dan biarlah kami bisa menikmati family time bersama dengan keluarga kami. Dan kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunkan segala berkat-Mu yang terbaik Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Yang sudah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Jangan stres, andalkan Tuhan, tetap bersyukur dan berpengharapan dalam Tuhan. God bless you.